تحقق وعدها في سرعة وقعت وفي إتقان روح سامت عقل واعى من موقف قلب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melihat bahwa antusias Solo selalu memang luar biasa. Hanya memang memerlukan satu upaya untuk supaya ledakan itu menjadi sesuatu yang lebih termanage. Karena kalau ledakan besar tanpa manajemen berantakan kemana-mana. Dia perlu ahli ilmu yang mengawalnya sehingga alurnya ada di jalan alur yang benar. Saya ingin tadi kemarin kalimat guru saya termungkin untuk ketika dia pernah berbicara waktu di masjid. Tadi beliau sampaikan usia 18 tahun sudah mandiri secara ekonomi, karena Rasulullah SAW itu sudah mulai mendapatkan uang hanya beberapa dirham dari hasil menggembala kambing selama di usia 10 tahun. Tapi ada analisanya, tidak asal ambil, ada analisanya karena memang perlu diketahui juga analisanya bahwa Abu Thalib memang orang pemimpin Quraisy besar tetapi miskin, anak banyak miskin. Jadi mau tidak mau Muhammad harus tahu ini bahwa dia numpang di rumah pamannya, dan itu terjadi. Karena dalam peristiwa di rumah Abu Thalib itu kalau datang makanan, anaknya Abu Thalib rebutan, Muhammad kecil dia minggir, dia tahu dia bukan anaknya. Walaupun Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad itu selalu mendahulukan Muhammad sang ponakan yang sudah yatim piatu. Range bawahnya itu, tapi sekali lagi ada analisanya ya. Range atasnya adalah sebulan setelah menikah. Dari mana diambilnya? Diambilnya adalah dari kisah dalam sirah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu kan, beliau punya putra yang putranya dinikahkan dengan si putri penjual susu tahu yang bernama Asim. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku sudah berikan sebulan, setelah ini sudah tidak ada lagi subsidi, berhenti subsidi orang tua. Ini yang benar nih. Jadi kalau punya anak masih numpang orang tua, saya hanya kasih toleransi sebulan, karena ini baru saya temukan ini. Hanya 1 bulan setelah nikah toleransinya, tidak lebih. Baik, jadi kalau ada anak bukan hidup salah didik. 1 bulan setelahnya, tapi Umar kasih solusi. Ini juga menarik pelajarannya. Umar yang kasih solusi. Begini nah, ayah punya kebun itu kau jual. Kebun itu ya kan kebun itu kau jual. Dan itu juga ada yang menarik sekali. Pertanyaannya begini, kenapa tidak kebunnya dikelola tapi dijual? Kan bisa aja kebun kelola, dia menghasilkan. Atau orang nggak jual aja, jual, ambil uangnya. Nanti kau datangi dari salah satu keluargamu yang ahli dagang, kemudian kalau nanti dia sudah mau belanja di pasar, karena dia pedagang belanja jual beli gitu, maka ketika dia mau belanja kamu minta jadi penyahamnya juga, beli saham. Baik, ini sudah menyampaikan ulang bahwa apa yang disampaikan Ustaz ini luar biasa, bahwa memang itu satu target yang harus dibuktikan. Saya ingin menggambarkan betapa di mana sih sebenarnya masalah kita. Di dunia pendidikan hari itu masalah di mana? Ternyata masalah kita itu bermasalah sejak literatur ya. Dan kalau literatur sudah masalah, rujukan utama sudah masalah,
kesalahan salah satu ini bahwa orang-orang yang dimunculkan sebagai guru besar itu, jadi bahkan pernah ditanyakan oleh salah satu tim kita di UTAP, kemudian kuliahnya di pendidikan, dia pernah bertanya ke dosennya, Komensky itu kan dianggap sebagai bapak pendidikan modern. Ini memang menyakitkan. Coba lihat, naik tahun berapa ya? 1592, artinya itu orang baru tahun 1500. Mengapa disebut bapak pendidikan modern? Karena saat itu Eropa kan Andalus Muslim itu kan baru runtuh pada tahun 1492. Andalus runtuh 1492. Makanya penjajahan di berbagai belahan bumi itu baru terjadi sekitar tahun 1500-an, termasuk negeri ini dijajah oleh Portugal selama. Karena mereka baru keluar dan mereka sudah liar-liarnya haus-hausnya. Saat itulah mereka mengklaim bahwa berarti kan kurang lebih 100 tahun berikutnya muncul tokoh pendidikan modern. Pertanyaan saya, berarti sebelum dia lahir pendidikan apa itu? Eropa itu perlu waktu 200 tahun untuk menerjemahkan buku-buku Islam dan tidak berhasil diserahkan seluruhnya. Itu baru terjemahan saja. Bahkan kadang-kadang lagi Profesor Dr. Wilas Kirjani itu beliau sebagai seorang pemimpin sejarah Islam di Mesir hari dan sudah berkali-kali di Indonesia, beliau sampai menunjukkan kita, beliau tunjukkan satu halaman penuh yang itu adalah hasil penelitian dokter Muslim Ibnu Nafis, Ibnu Nafis itu dinukil oleh orang-orang Barat tanpa mencantumkan siapa penelitinya. Paling hebat, mereka akan menggunakan double N, no name. Hati-hati karena mereka sengaja bilang itu. Mereka sengaja bilang itu. Nah, jadi bayangkan oleh kita bahwa mereka ini sebenarnya ketika mengajari kita tentang amanah ilmiah, kalau mahasiswa skripsi, tesis, disertasi, harus amanah. Di kalimat siapa kau mencantumkan, jangan kau mencuri. Mereka mencuri. Mereka belajar sebagai murid ilmunya, karena mereka tidak jujur mengatakan bahwa ini sebenarnya Islam yang punya. Kebanyakan itu sebelum itu Islam ada berapa abad di bumi. Muncul ilmuwan ulama besar di bumi bergandengan dengan di timur dengan pusatnya Baghdad. Terus tiba-tiba kemudian bilang, kemudian mereka mengklaim sebagai sebuah peradaban besar yang di pendidikan modern yang sebelumnya ini pendidikan tidak jelas. Makanya saya juga sampaikan ke teman-teman pendidik, hati-hati kalau bicara tentang konsep pendidikan, kemudian hari ini kita merasa konsepnya lebih modern dibandingkan konsep bapak kakek-kakek kita dulu. Kita suka mengatakan itu konsep konvensional dulu, hati, karena saya sudah berdalami beberapa hal. Ternyata konsep orang tua dulu jauh lebih sesuai syariat Islam dibandingkan konsep hari ini. Setidaknya untuk bukan ukuran Islam, Anda ukuran ketimuran. Setidaknya orang-orang yang mungkin seumuran saya, gitu, makanya, ya mereka masih mengerti sopan santun. Itu kalimat ketimuran. Minimal ngerti sopan santun agak hukum, kan? Ngerti sopan santun. Anak sekarang, masya Allah. Hari ini masya Allah guru galak sedikit masih di penjara. Oh iya. Nyubit langsung ambil di DPR. Saya pernah diskusi dengan seorang guru perempuan di Bekasi. Itu sampai dia kalau saya dipanggil DPRD gara-gara nyubit boleh. Ini pendidikan apa? Dia ada pendidikan modern itu, ya memposisikan ahli ilmu di posisi lebih rendah dari uang orang tua murid. Harun al-Rasyid rahimahullah, khalifah terbesar semuanya dinasti Bani Abbasiyah. Harun al-Rasyid itu mau mendidik al-Ma'mun dan al-Amin dan al-Ma'mun. Yang mendidiknya masya Allah. Itu al-Amin al-Ma'mun rebutan sendal gurunya. Gurunya kan kalau sendal itu rebutan untuk melayani sang guru. Yang satu ngambil sebelah kanan, satu ngambil sebelah kiri. Kemudian sang guru kan ya, khalifah rebutan sendal saya untuk bawakan. Maka dia datang sang guru di kanan takut kan kalau dengan berita orang lain nanti malah gak enak. Maka dia datang minta maaf ke khalifah. Apa yang Harun al-Rasyid dari khalifah? Orang berusaha yang bisa itu. Dia katakan jangan hentikan kebiasaan
ibunya bapak anak saya. Ibunya masuk tinggi, bapak semua. Makanya saya berani katakan, kalau ada lembaga pendidikan yang memposisikan guru-gurunya lebih rendah, daripada uang wali muridnya dijamin tidak berhasil pendidikannya. Ini masalah ini baru satu poin bahwa kita ini bermasalah ketika kita tidak memposisikan ahli ilmu sebagaimana Allah dan Rasulullah memposisikan ahli ilmu. Apa yang ahli ilmu? Dari mulai sini, dari mulai Pavlov, terus Gigi Russo, kemudian Pestalozzi, ini pendiri sekolah dasar, kan? SD, sekolah dasar pendirinya Pestalozzi, Krogel, ini pendiri kindergarten, sekolah anak usia bawah, beli, tadi itu tidak satu pun yang muslim. Memang nggak boleh belajar dari orang kafir, tak boleh saja. Saya bilang boleh. Jadi kalau benar tapi masih ada muslim, boleh. Asal itu benar sesuai syariat boleh. Cuma izinkan saya bilang bahwa kalau ini baik, kalau ini benar, pasti Islam punya konsep selalu lebih baik dan jauh lebih benar. Kalau betul baik dan benar. Dan tidak benar. Cuma masalahnya, dia kata Islam saja, Islam satu. Alhamdulillah yang sekarang kita lihat. Dan konsepnya kurikulumnya Bapak Pendidikan Modern dan kurikulumnya nomor 1, segala sesuatu perlu dipelajari berdasarkan metode ilmiah. Nomor 1. Nomor 2, jika tidak paham dengan ilmu berkaitan, maka berpikirlah secara rasional. Jadi nomor 1, diteliti ilmiah, nomor 1. Kalau ternyata juga belum ada penelitian ilmiahnya, dia pikir rasional, logis, pakai logika. Yang ketiga, jika tidak ditemui juga penelitian tidak ada, dilogikakan susah, maka dia harus memanfaatkan ayat Allah dalam Alkitabnya. Karena itu ayat Allah dalam Alkitab. Yang begini adalah hebat hari ini pendidikan ini. Ini bagus itu dia saja peduli dengan agama. Apa yang hebat meletakkan Alkitab mau bertiga terakhir sudah ada jawaban baru Alkitab berbicara. Hebat di mana tunjukkan? Berarti kalau saya bicara orang adil, Quran tidak mau berbahasa. Di mana sopannya? Di mana berkahnya ilmu menempatkan Quran pada posisi ketika sudah tidak ada jalan lain tidak hanya Ustaz. Nah, Quran di mana solusinya? Semua bentuk. Itu masalah kita menempatkan kitab suci di posisi paling belakang dengan sudah pojok. Pada suatu hari kita suka berjaya Quran, sunnah, takdir, Quran, takdir. Begitu cara pendidikan mengamalkan. Saya pernah dapat keluhan dari seorang guru saya, Masya Allah. Beliau guru di SD, pendidikannya sebuah guru SD, Masya Allah. Saya kenal beliau orang baik. Sampai beliau saya gimana saja, saya di sekolah saya sekolah Islam, tapi kalau ada apa-apa itu pelajaran saya disingkirkan Masya Allah. Dalam itu ajar apa ya? Ajar agama, ajar bahasa, ajar bahasa, ajar semuanya yang agama sifatnya. Tapi sama dia, kalau ada anak matematika dia sudah yang dikirimkan itu sudah ajar agama. Saat minta waktunya untuk anak-anak supaya belajar tambahan dari dia, saya bilang gak berkah sekolah itu. Gak tahu kalau ada gak tahu, gak berkah masih diikuti. Saya tahu menempatkan dia dalam diri. Karena agama ada tambahan. Quran itu nomor terakhir ketika semua sudah bisa menjawab. Tidak ada ilmiah, sudah tidak rasional, baru tanya Alkitab. Saya kaget karena ada yang begini. Tepuk surat Al-Kautsar, gitu. Kemudian surat Al-Kautsar sekian ayat, gitu. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tanya ke Ustaz saya. Bagaimana Al-Quran tidak suci semulia itu dengan Allah saya bilang langsung dengan saya. Saking ingin tadi konsepnya ajarkan ilmu dan fun learning. Sampai orang berpaham. Ada prosesnya. Begitu dalam Al-Quran. Beliau juga bersama para ulama di Suriah. Begitu apa? Jadi kita ini sudah mengajarkan kebaikan dan konsep tidak jelas. Bisa masuk begitu.
Di dalam ada satu buku judulnya As-Sam' wal Basar bil Qur'anil Karim. Pendengaran dan penglihatan dalam Al-Quran Karim. Penulisnya dua orang, satu dokter, dua profesor, ada dua orang. Bayangkan tulisan pendengaran dan penglihatan dalam Al-Quran itu ditulis sampai seorang profesor, seorang dokter, dua orang sekaligus tulisan. Dia melakukan analisa berapa kali kata sama disebut, berapa kali kata profesor dengan faktornya dan semua ukuran kalimatnya kata disebut, digabungkan sama profesor dalam satu ayat berapa kali itu sebut semua. Setelah itu kemudian mereka analisa mengapa ya as-sama selalu disebut lebih dulu dibanding al-basar, tapi kalau al-ain disebut lebih dulu daripada al-udhun. Kalau as-sama kan fungsi pendengaran, al-basar fungsi penglihatan. As-sama pendengaran disebut dalam Quran lebih dulu daripada al-basar. Tapi al-ain mata itu kan fungsi bedah, mata disebut lebih dulu daripada telinga. Paham ya? Kalau pendengaran disebut lebih dulu daripada penglihatan, kalau mata disebut lebih dulu daripada telinga. Yaitu dia itu berlakukan semua hadisnya. Sampai meneliti banyak simpulan penelitian ilmiah segala macam. Saya tuliskan satu saja. Salah satu yang dituliskan kalimatnya begini, bahwa Tabi'ah ilmu Quran sam'iyah. Jadi karakter ilmu Quran itu adalah audio. Itu tepat. Sekali, waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu kalimat itu ini. Nanti itu biasanya membacakan ayat-ayat Allah pada masyarakat. Pertanyaan saya, baca zaman Nabi kayak mana boleh? Pakai kertas, pakai buku, nggak ada kertas dari buku. Pakai apa bacanya? Gimana cara bacanya? Apa? Karenanya zaman-zaman awal, kalau lama ketika menyebut ada tilawah atau qiraah itu maknanya kadang-kadang hafal dengan baca gini. Tapi tilawah beriman, jadi membaca secara menghafal. Itu sebenarnya. Kalau begitu, bagaimana seseorang belajar Al-Quran? Makanya, jadi kan konsep itu dengan konsep itu. Karena para ulama ketika mengajar Quran itu kan menggunakan konsep talaqi. Talaqi itu dulunya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menyebutkan? Di depannya diluruskan, dibenarkan, diulang berkali-kali sampai siapa? Makanya menghafal Quran itu tidak perlu menunggu anak-anak selesai sudah bisa membaca. Tidak bisa membaca. Karena konsepnya begitu. Zaman Nabi tidak ada bacaan. Tidak ada bacaan. Betul, kalau sudah bisa membaca, kamu cepat. Bisa punya kesempatan luar biasa dalam menghafal Quran. Karena di sebagian kita itu bacaan itu menghafal. Ini benar-benar sama konsep juga. Akhirnya terjadi pada anak SD masuk kelas 1 masuk, kemudian dia belajar abrakata, ya, belajar baca Quran, abrakata. Pertanyaan saya, kapan dia bisa baca dengan lancar sesuai tajwid? Kira-kira pas berapa? Pas berapa? 4. Oke, kelas 4 itu umur sudah berapa? Kalau masuk di 7, 8, 9, 10 tahun. 10 tahun rata-rata ulama ilmu Islam sudah selesai hafal Quran. Gak khusus kita baru mulai qul a'udzu birabbin nas. Coba karena suara kita itu salah. Ini maksud saya. Jadi ketika sebuah kebaikan itu tidak sekedar ini baik kalau kita ajarkan, ada konsepnya, ada ilmunya, ada urutannya, ada metodenya, dan seterusnya. Quran itu punya usul sebenarnya. Ya, saya kusir kalau tidak ada di berbagai. Ketika Imam Bukhari di Sahih kita saya beliau, An-Nuniyah itu, dia mengatakan nasih sama akal kulli hadhihi al-hani. Jadi membicarakan dimulai dengan kalimat itu, bersihkan pendengaranmu dari semua dendam lagu itu. Sampai dia berkata, kan orang baca Quran itu bisa ada alimannya, ada kalimatannya, beda
Polinya beda lagunya, beda karakter suaranya. Bahkan kita Masya Allah sampai kita menangis, gitu. Sama lagu juga, lagu ada hikmatnya, ada beda lagunya, ada intonasinya, beda penyanyi, beda juga suara karakter suaranya dan kelembaban suaranya, dan kita akan bisa menangis gara-gara lagu sama, persis sama makanya nggak bisa jalan. Tapi itu kan itu, karena dulu ketika sekolah atau pendidikan Islam itu mulai paling cepat 4 tahun, paling cepat itu, tapi rata-rata 5. Imam Ibnu Jauzi memisahkan ini tentang pendidikan beliau dan juga dosen-dosen yang kitab-kitab pendidikan yang lain membicarakan tentang hal itu tentang usia. Guru sejarah pendidikan Islam juga membicarakan hal ini. Sebagai yang standar adalah anak sudah mulai duduk fokus serius punya kegiatan rutin untuk menghafal Quran usia 5. Ini standar usia 5. Tapi mengacu pada ayat dalam surat Maryam, ketika Allah berfirman tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam ketika beliau dalam firman yang Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitab biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya, wahai Yahya ambil Alkitab itu dengan pegang kuat-kuat, ambil kuat-kuat, dan kami berikan kepadanya, pada Yahya, ilmu sejak Yahya masih sobi masih kecil. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia mengatakan ini, Nabi Yahya alaihissalam itu mulai belajar Alkitab umur 3 tahun. 3 tahun. Dan 3 tahun anak sudah siap belajar Alkitab karena Nabi Yahya setiap diajak main oleh temannya dia berkata, Ma lillahi khuliqtu, bukan untuk bermain aku diciptakan. 3 tahun sudah bisa, tapi 3 tahun itu sudah bisa bagi anak-anak yang memang dari awal terlihat tidak minat bermain. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya langsung main, langsung saya sarankan dia ditunda sampai 5 tahun. Gak usah berpikir sama sama. Kalau Syafi'i hafal 7 tahun, berarti kan 7 tahun berarti mereka kalau dia belum hafal. Kalau saya belum supaya kalau belum hafal, itulah umpamanya berapa tahun setelah selesai Quran? 2 tahun selesai. Ambil 3 tahun sedikitnya berarti kan ada 7, 6, 5. Masuk akal itu. 5 tahun mulai dari 5 tahun. Nggak usah buru-buru. Sekarang coba pendidikan di usia berapa? Sekolah di usia berapa? 2 tahun? Apa usia menyatakan ada sekolah itu mulai usia 3 bulan? Betul besar. Saya katakan teman-teman, alhamdulillah yang masuk baik-baik. Saya bersyukurnya yang datangi para penghafal itu datang ke kami di Depok. Itu saya bersyukur, alhamdulillah yang datang teman-teman. Karena saya juga itu anak 3 bulan sama bapak ibu diserahin ke sebuah sekolahan, alhamdulillah orang baik-baik yang diserahin. Itu saya bersyukur. Kemarin bapak ibunya berangkat bareng kantor kerja, nanti sore diambil. Saya bilang anak saudara, minta nitip gitu saya. Subhanallah, saya cuma bersyukur. Kebayang tidak kira-kira yang lembaga penitipan anak yang isinya para hafid Al-Quran itu ada berapa banyak di Indonesia? Makanya apa ngerti? Itu usia emas. Saya tanya, memang yang paling kecil usia berapa di sekolah kakak aku? 3 bulan. 3 bulan. Saya tadi menanya 3 tahun kali. 3 bulan. Baik. Baik 3 bulan. Ada seorang dokter ahli pertanian itu digaji besar hanya untuk memandulkan benih, jadi jagung namanya. Tidak petani kan ini jagung harus tanam, hasilnya bagus-bagus. Nah kalau orang dulu kan si jagung itu kan dibeli tanam lagi kan. Sekarang tidak bisa, silakan masih nggak bisa tumbuh. Karena itu ada dokternya yang digaji besar kerjaan untuk memandulkan benih. Apa tujuannya? Jelas, usaha duit jangan beli lagi di situ. Begitu sudah. Jadi makanya Quran depan dia mengatakan salah satu kerjaan mereka adalah wayuhibbuuna al-hartha wan nasl. Mereka benar-benar berusaha al-harth
Al-Madan berusaha dan Nasr itu keturunan. Kalau kita sering kita percaya dengan sekarang ya manusia berusaha keturunan. Al-Haf dan Nasr itu pusat. Pertanyaan itu berarti ilmu yang dia pelajari banyak atau di kampus di fakultas pertanian kayak apa itu diajari? Apa untuk merusak itu diajari? Kan pasti tidak. Tapi itu yang menggiurkan secara materi maka kemudian tidak peduli lagi. Itu kan jauh dari yang diinginkan. Bagaimana kemudian sudah itu lulus S1, gitu ya, lulus S1 paling dari lulus S1 itu kerja mau nyari, nikah gak berani, S2 mikir-mikir, nganggur dari dimarahi ya. Itu sudah umur 21, 22 tahun itu malah dari sultan. 20 tahun adalah rasa lebih banyak di Khalifah. 20 tahun. Itu sebenarnya ada yang berbeda. Makanya kita sekolah kelamaan dan terlalu cepat masuk sekolah. Kalau kita berani masuk Islam itu, ya soal efektifnya usia kita, kami selalu anti mubadir. Nah kita ini mau mubadir. Kalau ada anak nasi piring habis, kita bilang, makan habis sekali itu masya Allah masih ada dan mubadir loh ya. Tapi kita tak peduli kita mubadir pun tidak. Soal lama nggak punya imam. Pengurus juga bingung. Kalau kayak kami kayak teman-teman saat ini, semuanya teman-teman di media bisa ngobrol ya. Itu sudah lulus gitu atau sudah lulus itu kan jurusan kan syariah gitu ya. Pikir kan. Itu pertanyaan pertama yang dilontarkan masyarakat saat dia lulus itu udah kerja jawab. Tidak pilih ya. Begitu tanya, gimana Ustaz, sah apa nggak sah ya kalau pilih itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Memang benar. Maka tempat dia sih berapa satu misalnya, berapa dua tiga empat. Orang itu nungguin dengan sabar. Sudah banyak lebar menjelaskan, orang itu nanya lagi, enggak Ustaz, sah apa nggak sah? Betul ya sih. Jadi kan di kepala mana wajib mana paling kuat dalamnya. Jadi kalau seperti ini, kenapa saya ambil 7? Karena 7 ya istilah saya ambil angka yang begitu cepat 7. Imam Syafi'i dan yang lainnya dia ada 100 tahun. Kalau 14 itu nanti ada datanya itu 14 tahun itu kalau di dalam biografi para ilmuwan dan ulama Islam itu suka dibunyikan. Dia sudah hafal Quran di usia kecil atau dia sudah hafal Quran sebelum balik. Nah balik zaman dulu itu atau 15 tahun. Makanya saya cerita saya 15 tahun. Berarti ini toleransinya. Nah selesai Quran 30 hafal itu dari rentang 7 sampai 14. Berarti rentangnya SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 kalau ini. Nah, jadi mohon tidak diberi toleransi di atas itu. Mohon tidak diberi toleransi di atas itu ya. Karena begini, menghafal Quran itu kan bukan dia benar kalau yang pertama luar biasa sekian Quran ayat 51 memang luar biasa. Berarti yang pertama dan pertama. Tetapi kan bukan berdiri situ, bukan segala lain berdiri situ. Berarti dia memang baru modal langkah pertama. Bahkan di beberapa majelis ulama termasuk majelis Imam Malik. Imam Malik itu suka mengeluarkan anak kecil dari majelisnya. Bukan hanya Imam Malik, suka mengeluarkan anak kecil di majelis ulama. Karena majelis hadis mengajarkan kita al-Muwatta dan dia misalnya hadis pelajari setelah Quran. Standar awal kecil karena saya pernah baca pokoknya di dalam sejarah kitab itu ternyata di kitab itu dulu ada yang tulis kitab sudah selesai Quran 30 juz. Ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang setengah, ada yang 1/4. Nah saya ngambil yang paling kecil 1/4. 1/4 dari 30 juz atau lebih ya 7 lah ya. Kalau 7 masih. Sehingga ini saya buat targetnya karena saya juga tidak mau umpamanya begini. Ini lembaga pendidikan yang anak-anaknya selesai cuma 30 juz, tapi ternyata yang 30 juz cuma 1-2 orang. Kita ini sistem. Ini sebuah sistem di mana itu hasilnya memang harus begitu secara keseluruhan. Makanya saya ingin mulai dari yang paling kecil.
karena yang masih kita baru masuk ke tahun keempat. Nanti akan kita naikkan setelah sistem. Dari analisa kita naikkan. Oke, ternyata setelah sistem bisa kita naikkan dari 7 ke 10 mungkin apapun sampai targetnya gitu. Nanti kalau sudah selesai Quran selesai diputar kan kemudian di jenjang berikutnya suruh juga. Kemudian nanti juga yang berikutnya adalah tentang pengajaran Quran itu sendiri. Karena kita, saya sering sampaikan hadis yang sahih misalnya dari Al-Ghani Allah di Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah dari kalimatnya Jumhur bin Abdullah radhiyallahu ketika beliau mengatakan kemudian tidak asal pertama itu semua tidak asal ta'alam dan iman dan al-Quran. Jadi kalau kami masih usia sebelum balik, tidak asal sebelum balik. Kami manusia sebelum balik itu kami belajar ta'alam dan iman. Kami belajar ilmu kalimat sebelum kami belajar ilmu Al-Quran, dan itu cocok dengan konsep Quran. Karena kita tentang konsep Quran. Karena dalam Al-Quran baik tadi walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Jadi tilawah ayat Allah. Lalu bisa ini tasqiyatun nas dan bagaimana ilmu kita baru belajar ilmu Al-Kitab, wal hikmah dan belajar ilmu hikmah. Ini ayat ini yang pertama yaitu ilmu belajar ilmu Alkitab itu harus dulu. Karena Tuhan menginginkan agar ada proses tilawah dan hifdz, tilawah dan menghafal, ada proses tazkiyah, pensucian jiwa, kemudian setelah itu proses ta'lim Alkitab, belajar ilmunya Alkitab. Karena sesuatu yang sama kan tadi ayat-ayat yang kelima, wa bima ta'lamu alladziina kuntum Taurat. Orang yang punya ilmu Alkitab, ternyata ilmu itu nggak bisa sejalan kehidupannya, itu seperti protein. Nah itu yang bisa kita suka lihat. Kadang-kadang maaf orang yang mulia seharusnya mulia karena dia punya hafal 30 juz, tapi akhlak tidak cocok dengan orang yang hafal. Masalah di kita itu ilmu matematika maju di sini, fisika, biologi, kimia segala macam. Tanpa kita peduli itu membebani, itu saya share itu. Kalau banyak sampah yang paling kan, program yang banyak kan lompat jadi komputer dan ini nggak ahli, nggak bisa. Nah, coba ya, pokoknya ada ilmu-ilmu kan yang memang seharusnya ditunda karena urutan tidak depan. Ada ilmu yang memang harus dibuat karena tidak manfaat. Hari ini, yang disebut ilmu hari ini. Ada ilmu-ilmu yang harus dikoreksi karena sebagian benar, sebagian salah. Itu tugas pendidik luar biasa. Selesai kajian itu ada seorang bapak, dia itu guru matematika. Guru matematika di usia itu sekarang sudah mau 80 tahun. Jadi aktif guru matematika sama saya sama di matematika. Beliau nulis dan tulisan saya tulis tulisan itu isinya adalah kritik beliau terhadap ilmu matematika hari ini. Beliau bilang dulu Ustaz, ilmu matematika itu sama saya ngajar namanya ilmu hitung, ilmu ukur, dulu ada ilmu dagang, ada aljabar. Aljabar itu Pak, aljabar saya masih ngalami, maksudnya aljabar. Ya kalau ilmu ukur jelas, tapi namanya jelas ilmu ukur yang menggunakan orang, yang itu bukan ukur ya. Iya, tak ukur lah. Ilmu hitung jelas ya. Menghitung kan. Ilmu dagang, ilmu dagang ya macam-macam, bukan hanya matematika. Aljabar ya nanti. Kalau maksudnya saya nggak tahu sebenarnya. Tapi kan tadi gitu bilang, lu kasih saya pertanyaan gitu. Ustaz Puji, akar pangkat 4 apa manfaatnya di kehidupan seperti hari ini? Saya jawab ini, Pak, saya ngerti aja enggak dari mana gimana juga saya nggak paham. Betul, saya nggak ngerti. Itu saya pernah nonton video dokumenter yang dibuat oleh Amerika yang saya, judulnya tentang kita ini diajak eksodus dari bumi, eksodus komputer. Jadi biasa kita keluar dari bumi karena bumi sudah rusak dan sudah tidak mungkin diperbaiki. Jadi mereka yang rusak, mereka sudah bingung, mereka tidak tinggal aja bumi. So akhirnya kita bingung sendiri, gimana cara pindahnya yang ini? Makanya
mereka ukur umur kita berapa, sampai bintang paling dekat berapa tahun cahaya, mungkin bingung sendiri. Dan ini bicara bukan pengalaman biasa, itu ilmuwan besar ya. Misalnya kita dari keluar dari bumi, eksodus dari bumi. Nah, sebenarnya bumi ini merupakan sebuah solusi besar-besar. Ini semua bidang ilmu. Ekonomi dirusak, politik dirusak, pertanian dirusak, peternakan dirusak, kesehatan dirusak, apa-apa. Bicara kesehatan kan hari ini kan coba kesehatan itu kalau menurut penelitian seorang profesor Jepang itu penelitian tentang kesehatan cuma 20% penyakit yang bisa dibagi di kesehatan ya. Kalau Bapak Ibu melihat dia kepemimpinan dan politik, pemimpinan juga dia itu sendiri. Bahkan tidak sedikit sekolah-sekolah yang jadwalnya leadership, gitu ya. Bahkan dulu lama juga saya uji di sebuah sekolah tapi sebuah besar juga menjadi pemimpin masa depan Islam. Pokoknya sekolah leadership. Tapi lagi-lagi kalau tidak diilmui nanti, jangan-jangan kita belajar leadership dari pemimpin kafir lagi. Pemimpin lagi kita bumi apa gitu. Saya bilang kalau belajar kepemimpinan terus dan merasakan itu baru benar. Coba lihat dunia rusaknya kepemimpinan hari ini ya. Pokoknya contoh, dia saya tunjukkan Abu Bakar Fir'aun pindah ke Umar Khalifah Umar ya. Caranya gimana? Cuma tulis surat pesan ya, setelah aku mengganti Umar. Dari Umar ke Umar, pindah di mana ya? Ya caranya pindah setelah aku maka yang memilih 6 orang yang waktu Rasulullah itu pada mereka 6 orang yang pilih mereka dipilih satu di antara 6. Dari Utsman ke Ali karena ada kekacauan di keadaan yang chaos di Madinah saat itu, kemudian para sahabat sepakat untuk Ali dan berdoa. Pertanyaan saya, kalau pilih presiden, pilih pemimpin ini, khalifah kekuasaannya besar daripada presiden sendiri. Memilih khalifah dengan cara seperti itu kira-kira perlu budget dana berapa ya? Dan kira-kira perlu berapa bulan? Umar radhiyallahu anhu itu ngasih waktu hanya 3 hari. Setelah saya wafat, hari ketiga Anda sudah harus membayar khalifah bersama. Dan berapa biayanya? Tidak ada biayanya. Berapa biaya yang dikeluarkan di negeri ini untuk memilih seorang pemimpin? Sudah jadi ternyata kucing dalam karung. Karena kita tidak tahu juga ini. Karena kita tidak tahu tentang sebuah kualitas saya. Kualitas di semua level pemimpinan saya. Agak sekali dibandingkan betapa Islam punya teori cara yang jauh lebih efektif dan dia bisa diterapkan sederhana, mudah dan seterusnya. Dan hasilnya tidak sah. Hasilnya kalau Bapak Umar Utsman dan seterusnya. Dan di dunia kesehatan ternyata juga penyakit banyak tidak bisa diobati hari ini. Akhirnya setiap ketemu penyakit sudah nggak bisa, dunia kesehatan katakan bahwa ini sudah menyerah diri kalau banyak beban, banyak tawakal ya. Karena yang mati urusan Allah sebentar, tapi kemana hadis Nabi? Ma anzalallahu da'an illa anzala dama'an, 'alimahu man 'alim, jahilahu man jahil. Allah tidak turunkan penyakit, dia pasti turunkan obatnya. Ya, kemana di situ? Ya kalau bisa diobati, kita cuma tua, mati. Itu baru bisa diobati. Yang lain bisa diobati, mau kanker, stadium berapa, kalau itu mati diobati bisa. Jadi kalau ada bisa nggak ada obatnya. Terus sekarang ini asam urat tidak ada obatnya. Betul kan? Asam urat tidak ada obatnya. Nah ini banyak hal yang rusak di teknologi segala macam. Diperlukan satu generasi besar yang mereka harus juga hari ini sudah mulai. Jadi kalau anak-anak itu jadi bayangkan saya nggak ingin jadi ustaz, nggak ingin jadi mana? Ya, mau jadi ustaz, mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi apa? Ini bukan boleh lagi. Dan hari ini alhamdulillah di luar besar banyak kan berarti itu usaha arsitek, ahli bangunan, arsitek dan di situ segala macam yang memahami Quran. Makanya muncul antara ahli mujizat ilmiah Quran Sunnah. Nah itu maksudnya. Jadi harus buat step berikutnya yang lebih jelas tentang jelas kita, dan itu mereka akan memberikan solusi-solusi. Ya, kalau kita itu dan hanya buka dan yang saya ambil 5 pelajarannya. Jadi mari kita teruskan perbaikan pikiran kita untuk belajar melakukan anak kita agar mereka selesai kalau kita terus belajar ilmu Quran, ilmu syariah yang lain, belajar ilmu lain. Jika apapun ilmu berikutnya mereka akan kembali pada Quran dan Sunnah. Kita akan memberikan solusi besar bagi peradaban yang dirusak oleh sistem
sering tes malam ini. Kalau besok